Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ibu kelas 9? Di video ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 9 mengenai peluang. Adapun pengertian dari peluang adalah suatu kesempatan yang mungkin saja akan terjadi dari suatu percobaan. Jadi jika kalian melakukan suatu percobaan, entah itu percobaannya apa saja, mau percobaannya masang undian, mau percobaannya kalian ikut kuis dan lain sebagainya, kalian bisa menentukan berapa besar peluang kalian memperoleh atau mendapatkan hadiah tersebut. Nah, itu merupakan suatu pengertian peluang. Adapun peluang, di dalam peluangnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada tentang ruang sampel. Ruang sampel itu adalah semua kumpulan atau semua himpunan-himpunan di mana di dalamnya merupakan semua kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari suatu percobaan. Itu dirangkum atau dimuat pada ruang sampel seluruhnya. Kemudian ada titik sampel. Titik sampel itu merupakan bagian dari ruang sampel. Ruang sampel itu kan banyak pada satu ruang sampel. Dari sebegitu banyaknya ruang sampel, bagian-bagiannya itu disebut dengan titik sampel. Dan yang terakhir ada kejadian. Kejadian itu bisa disebut dengan peluang. Ya, jadi kalau kalian sudah melakukan suatu percobaan, kalian akan memperoleh ruang sampelnya sekaligus dengan titik sampelnya. Jika percobaan itu sudah kalian lakukan, akan munculnya kejadian yang disebut dengan peluang. Oke, untuk menentukan ruang sampel, di sini hanya akan beberapa contoh ruang sampel saja yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, contoh ruang sampel satu uang logam. Kalian ketahui sendiri, uang logam itu memiliki dua sisi, yaitu ada sisi angka dan ada sisi gambar. Kalau kalian melemparkan satu keping uang logam, kemungkinan yang akan muncul itu sisi angka atau sisi gambar. Sehingga di sini kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul itu bisa kita sebut dengan ruang sampel. Dan banyaknya ruang sampel dari satu uang logam berarti ada dua, yaitu bisa saja muncul sisi angka atau muncul sisi gambar. Jadi ada dua ruang sampel, angka atau gambar. Yang kedua, banyaknya ruang sampel pelemparan dua uang logam. Pelemparan dua uang logam berarti uang logamnya ada dua. Berarti berapakah banyaknya kemungkinan atau ruang sampel yang akan muncul? Banyaknya ruang sampel itu ada 4. Di sini Ibu jabarkan saja. Kenapa ada 4? Karena ruang sampel yang pertama ada sisi angka dan ada sisi gambar. Begitu juga dengan ruang sampel yang kedua, ada sisi angka dan ada sisi gambar. Ruang sampel yang pertama misalkan muncul sisi angka dan ruang yang kedua juga muncul sisi angka, sehingga diperoleh munculnya adalah angka-angka. Muncul uang pertama angka, uang keduanya gambar, berarti akan muncul angka gambar. Kemudian untuk uang pertama itu munculnya sisi gambar, uang keduanya muncul sisi angka, berarti gambar angka. Dan terakhir jika kedua-duanya muncul sisi gambar, berarti gambar-gambar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa banyaknya ruang sampel pelemparan dua uang logam ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Yang berikutnya, untuk ruang sampel uang logam bisa kalian cari sendiri untuk 3 uang logam, 4 uang logam. Sekarang kita beralih ke dadu. Untuk dadu sudah kalian ketahui juga bahwa dadu itu memiliki 6
6 sisi, yang di masing-masing sisi kita tulis dengan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Sehingga banyaknya ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu itu ada 6. Bisa saja sebuah dadu itu kita lemparkan, bisa saja munculnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Sehingga bisa kita simpulkan juga bahwa banyaknya ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu itu ada 6. Kemudian ruang sampel yang terakhir yang akan Ibu contohkan adalah ruang sampel pelemparan 2 dadu. Berarti di sini dadunya ada 2. Untuk dadu yang pertama, misalkan munculnya angka 1, dadu yang kedua muncul juga angka 1, berarti kemungkinan muncul dari pelemparan 2 dadu adalah 1, 1. Dan dadu yang pertama 1, dadu yang kedua itu berarti 1, 2, 1, 3, 1, 4, sampai 1, 6. Kemudian dadu pertama kita beralih ke angka 2, dadu pertamanya 2, dadu keduanya 1, berarti 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, sampai 2, 6, dan seterusnya sampai ke 6, 6. Ini kalau kita jumlahkan semuanya akan berjumlah 36. Rumus peluang suatu kejadian. Jika peluang suatu kejadian ditulis dengan P dalam kurung K, banyaknya titik sampel ditulis dengan N dalam kurung K, dan banyaknya ruang sampel ditulis dengan N dalam kurung S. Maka untuk rumus peluang suatu kejadian adalah P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K dibagi dengan N dalam kurung S, atau peluang suatu kejadian sama dengan banyaknya titik sampel dibagi banyaknya ruang sampel. Contohnya, tentukan peluang munculnya sisi bilangan prima dari pelemparan sebuah dadu. Jawabannya kita cari dulu yang diketahui. Diketahui banyaknya ruang sampel dari sebuah dadu adalah 6. Karena sisi pada sebuah dadu ada 6 sisi yang ditulis dengan angka 1 sampai angka 6. Berikutnya, banyaknya titik sampel adalah 3. Kenapa 3? Karena dari 6 bilangan tadi akan terdapat 3 bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5. Yang ditanyakan peluang suatu kejadian. Maka bisa kita jawab, peluang suatu kejadian akan sama dengan N dalam kurung K dibagi dengan N dalam kurung S, atau banyaknya titik sampel dibagi dengan banyaknya ruang sampel. N dalam kurung K bisa kita ganti dengan 3 karena banyaknya titik sampel 3. N dalam kurung S bisa kita ganti dengan 6 karena banyaknya ruang sampel adalah 6. 3/6 kita sederhanakan menjadi 1/2. Di sini boleh hasilnya 1/2 atau kalian rubah menjadi 0,5 ya, merupakan desimal. Oke, bisa kita simpulkan peluang munculnya sisi bilangan prima dari pelemparan sebuah dadu adalah 1/2 atau 0,5.